Baik, bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan bagaimana para mantan napi terorisme ini bisa kembali ke tengah masyarakat dalam kondisi di mana mereka sudah kembali menyatu dengan NKRI atau menerima NKRI. Kita masih bersama Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 dari Badan Intelijen Negara, dan juga ada Bang Jack di sini, mantan atau ex napi teroris juga. Bang Jack, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana program yang Anda sendiri jalankan untuk mencoba mengembalikan para mantan napi terorisme ini bisa menjadi menyatu satu dengan masyarakat biasa begitu, Bang Jack? Eh, di Jawa Tengah dan DIY kami diberi wadah atau yayasan oleh Pak Wali Kota Surakarta yaitu Pak Rudi. Di tahun 2017 kita dikumpulkan di Loji Gandrung di rumah dinas yaitu kemudian waktu itu Pak Rudi langsung menyampaikan bahwa dari Balai Kota atau dari pemerintah Kota Surakarta akan membantu teman-teman ini mempunyai wadah sehingga komunikasi terjalin. Akhirnya di tahun 2018 alhamdulillah wadah itu terbentuk dengan nama Yayasan Gema Salam. Sementara nama Gema Salam sendiri itu dari hasil diskusi saya dan beberapa pengurus dengan pengurus MUI Kota Surakarta. Hmm. Apa fungsinya dan apa yang menjadi target Anda dengan organisasi Gema Salam ini? Yayasan Gema Salam ini tujuannya atau program kerjanya di sosial dan juga ekonomi. Di sosial itu bagaimana kita berperan aktif di dalam pemerintahan atau kita ikut aktif untuk ikut andil dalam program-program pemerintah seperti beberapa waktu yang lalu kami karena di masa pandemi ini kemudian kami dan beberapa teman itu membuat masker kemudian kita sumbangkan ke pemerintah provinsi sekitar 1.350 masker, kemudian kita sumbang ke pemerintah Kota Surakarta yaitu 1.000 masker, kemudian kita beberapa kali juga ada aksi yaitu kita mengumpulkan sembako, kemudian kita bagi-bagi ke hewan-hewan mantan atau ex napi ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga suhu mereka itu biar tidak naik karena di masa-masa pandemi ini mereka juga butuh makan, kemudian butuh untuk hidup. Sementara penghasilan mereka akan sangat berkurang. Sehingga kami waktu itu beberapa teman kita kumpulkan, kemudian ada juga donatur, kita ajak bicara, kemudian mereka sepakat bahwa kita mengumpulkan sembako, kemudian kita bagi ke mereka. Harapan dari itu kita bisa ikut andil di dalam program pemerintah, yaitu kita ikut andil terutama untuk membantu teman-teman yang sepengetahuan atau senasib yaitu ex-napiter, kemudian kita sumbang sembako, kemudian di sisi lain kita juga menyumbang beberapa masker ke masyarakat di jalan-jalan atau kita bagian langsung di jalan. Ya. Jadi seperti produksi maskernya yang melibatkan mantan napi teroris juga kah atau siapa? Iya, karena itu duluan saya sama istri kan punya konveksi, kemudian di masa corona ini orderan konveksi kan sangat sepi bahkan tidak ada, sehingga kami berinisiatif dengan teman saya dan juga dengan istri bahwa saya memakai satu mesin jahit, kemudian kita setting, kemudian kita jadikan mesin untuk membuat masker. Alhamdulillah setiap hari waktu itu bisa kita bikin sekitar 100 masker, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita kita aksi ke jalan atau ke masyarakat atau kita sumbang ke pemerintah provinsi itu. Oke, Pak Wawan, ini adalah beberapa aksi yang mencoba membantu para mantan napi teroris untuk bisa kembali ke masyarakat, memiliki pekerjaan dan penghidupan begitu. Tapi tampaknya tentu saja keraguan di tengah masyarakat ini masih tinggi, Pak Wawan. Nah, bagaimana rencananya mungkin karena sambil mencoba membuat mereka lebih diterima di masyarakat, tidak di stigma buruk begitu. Tapi sambil juga muncul gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh Bang Jack ini agar bisa langsung menampung mereka, agar bisa mereka diberikan sumber penghidupan, agar tidak kembali lagi ke kelompok lamanya, Pak Wan. Ya, memang ini semua terus kita pantau dan kita libatkan pembina. Jadi kami juga selalu ada penghubung untuk pembina langsung kepada event-event teman-teman ini. Dan dari mereka kalau misalnya ada keluhan, ada pandangan, ada keinginan, atau apa, disampaikan. Sehingga ada jalan ada jalan yang mesti kita tindak lanjuti. Dan di sana kami libatkan lurah juga. Kemarin kami kunjungi juga di Boyolali, ada saudara Paimin, juga binaan kita. Lurahnya sangat aktif, bahkan RT RW-nya aktif hadir di situ. Dan dia bina lingkungan, jadi
anak-anaknya saudara Paimin ini juga ikut aktif di dalam binaan klaster-klaster ekonomi yang kita buat. Dan di sana ternyata hadir juga dari Pemda, dari dinas peternakan datang, kemudian dari Kesbangpol datang, kemudian juga dari ulama-ulama setempat datang. Masyarakat sendiri ternyata yang tadinya takut-takut, kemudian juga mereka mau menerima setelah melihat apa yang terjadi perubahan-perubahan dari saudara Paimin ini. Demikian juga Murdianto kita bikin ekowisata di sana, di ekowisata, dan di sana juga ada kita sumbang di ekowisata itu ada peternakan ikan yang nanti semacam keramba tapi dikelola bersama-sama dengan unit-unit binaan dan Karang Taruna. Hadir juga dinas-dinas yang ada di sana, kemudian juga teman-teman dari Polri, dari TNI, dari Babinsa, Babinkatgas, dan tokoh-tokoh setempat. Masyarakat juga ramai, akhirnya saya tanya itu mereka dengan keluarganya, gimana ini takut nggak? Oh enggak, sudah baik. Kemudian masa lalu ya biarlah masa lalu, ini kayak lagu dangdut itu ya. Dan mereka akhirnya mereka baik. Kemudian kita tinjau juga nanti ke Palur ini tempatnya Bang Jack ini. Bang Jack ini punya binaan juga, di mana binaan-binaan ini nanti kita sentuh hatinya dari satu persatu. Dan mereka memang ada juga ya para ex-napi yang justru ngincer saya juga. Jadi ngajak ketemuan justru untuk mengincar gitu Pak Wawan ya? Tapi akhirnya setelah dialog ketemu ya cair gitu kan. Makanya saya bilang tak kenal maka tak sayang. Dengan saya sentuh dengan berdekatan seperti ini pada akhirnya ketemu juga. Toh mereka selama ini hanya berprasangka, tapi setelah kita telaah dan kemudian kita deketi juga dengan keluarganya, mereka sudah mulai cair hubungannya, begitu Mas. Oke, nah itu kalau kita melihat bagaimana agar mereka bisa kembali ke tengah masyarakat. Nah yang dikhawatirkan juga adalah bagaimana para napiter ini pada saat keluar mungkin tidak akan melakukan aksi begitu ya, karena mengingat mereka tahu mereka dipantau begitu. Tapi tetap aktif menyebarkan paham mungkin gitu Pak Wawan dan juga Bang Jai mungkin bisa mengomentari hal ini. Kita tahu di tengah kondisi corona ini adalah momen krisis itu kan yang selalu dipergunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk mencoba menggoyang sebuah negara termasuk Indonesia begitu. Krisis ini dialami juga oleh Indonesia seperti seluruh dunia. Nah, bagaimana agar bisa menghentikan penyebaran paham ini mulai dari awal, jangan sampai sudah terlanjur merekrut lagi begitu di tengah kondisi pandemi ini. Mungkin Pak Wawan bisa menambahkan. Ya, kita memang selalu kerjasama dengan elemen yang ada di masyarakat, stakeholder maupun kerjasama di luar negeri. Kami datang Mas ke Timur Tengah, ke sentralnya pusaran konflik. Sebab kalau di Timur Tengah tidak ditenangkan, sini juga ikut terimbas. Kemudian juga kami dekati juga negara-negara didaya, negara-negara besar yang selama ini juga ikut terlibat di dalam pusaran konflik itu untuk meredakan ketegangan dan mereka justru tidak menjadi sumbu untuk terjadinya gesekan. Kami keliling sebanyak negara dan di antara mereka juga ada aktivis kemanusiaan, kemudian ada juga politisi, ada juga sejumlah investor di dalam kesenjataan sehingga supaya ini semuanya kita kembali ke arah kemanusiaan. Sebab kalau semuanya nanti penjual terdata nggak laku, merasa begitu politician bahkan menggunakan isu ini untuk, nah Indonesia juga akan terpengaruh. Makanya kami mendatangkan tokoh-tokoh dan ulama-ulama besar dari berbagai negara untuk datang di sini, maupun saya datang ke sana. Kemudian pertemuan negara muslim sedunia misalnya saya juga ikut hadir jadi pembicaranya. Dan semuanya ini intinya adalah apa? Untuk menciptakan perdamaian, tidak hanya di sisi lokal ataupun nasional saja, tapi internasional. Dan semuanya ini kita tidak lanjuti untuk ada hitung kita hitung, ada rembuk kita rembuk. Jangan setiap kali masalah kita letupkan emosi, akhirnya dampaknya timbulnya dendam. Kalau sudah timbul dendam berkepanjangan, akhirnya kalau sana mati satu, kita supaya sini mati satu juga lagi, nggak ada selesainya.
Kalau Oke. seperti itu, inilah yang kita sampaikan supaya ada kesinambungan antara nasional dan juga internasional. Oke, semakin banyak napiter yang bisa kembali mencintai NKRI, saya rasa ini juga mendorong agar tidak semakin banyak juga yang terekrut justru, agar semakin kuat kita menghadapi ajakan-ajakan seperti itu. Bang Jack, harapan Anda terhadap hal ini bagaimana? Harapan kami dengan program-program yang ada di pemerintahan, termasuk dari Pak Wawan ini program yang sangat luar biasa. Seperti yang sampai disampaikan ke Pak Wawan tadi bahwa hari ini kami akan mengunjungi tempat kami di Palur, yaitu kami punya tempat untuk mengubah mindset teman-teman itu, kemudian kita adakan pelatihan bisnis, kemudian setelah ada pelatihan bisnis kita akan menyalurkan mereka ke dunia bisnis sesuai dengan keinginan mereka. Di samping itu saya secara pribadi saya mempunyai warung soto tiap pagi, kemudian di Jumat pertama itu bagaimana kita menggratiskan seluruh soto dan semua makanan itu dalam rangka apa? Untuk itu mewujudkan bahwa kami sudah kembali dan masyarakat bisa menerima kami. Itu kami lakukan tiap bulan di Jumat pertama, yaitu namanya Jumat Barokah. Itu dari soto, kemudian minuman, dari makanan itu saya habiskan untuk masyarakat yang di sekitar warung itu. Oke, baik, itu harapannya Bang Jack. Kita pantau terus bagaimana agar program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah maupun seperti sejumlah kelompok mantan napi teroris juga yang mencoba membantu agar masyarakat Indonesia yang tadinya bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut bisa kembali ke tangan NKRI. Terima kasih banyak Mas Joko Triharmanto atau Bang Jack, ini adalah mantan napi terorisme dari bom Bali 1, dan juga Pak Wawan dari Deputi 7 BIN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawan dan juga Bang Jack.